Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang video tanda kewalian. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah. Selamat menikmati. Tanda kewalian diambil dari kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah tak asing lagi di kalangan Muslim Indonesia. Pemilik nama lengkap Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari ini terkenal dengan karyanya yang monumental bertajuk Al-Hikam. Sosok kelahiran Alexandria, Mesir 648 Hijriah atau 1250 Masehi ini adalah tokoh sufi terkemuka dari tarekat Syadziliyah. Ia merupakan murid langsung dari Abu Al-Hasan Asy-Syadzili yang tak lain adalah pendiri tarekat tersebut yang hidup pada masa dinasti Mamluk. Dalam kitab Al-Hikam 167 sampai 169, yang pertama dari Al-Hikam 167 yang artinya Maha Suci Allah yang sengaja tidak membuat tanda untuk para walinya kecuali sekedar perkara yang menunjukkan kepada Allah, dan Allah tidak akan mempertemukan dengan mereka kecuali pada orang yang dikehendaki akan wusul atau sampai kepada Allah. Sebagaimana telah diterangkan pada hikmah sebelumnya, yaitu Allah menutup nur cahaya kewalian. Begitu juga Allah menutupi para wali-walinya dengan amal-amal zohir seperti bekerja, makan, minum, sakit, dan lain-lain. Jadi sangatlah sulit untuk mengenali waliullah itu karena mereka juga seperti kita keadaan zohirnya. Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, untuk mengenal waliullah itu lebih sulit daripada mengenal Allah, sebab Allah mudah dikenal dengan adanya bukti-bukti kebesaran, kekuasaan, dan keindahan buatannya. Tetapi untuk mengetahui seorang yang sama dengan kamu, makan, minum, menderita segala penderitaanmu sungguh sangat sukar. Tetapi jika Allah memperkenalkan kamu dengan seorang wali, maka Allah menutupi sifat-sifat manusia biasanya dan memperlihatkan kepadamu keistimewaan yang diberikan Allah kepada wali itu. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
para waliku di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat pada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya, supaya ia juga langsung mengenal kepada Allah dan kebesarannya yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang dikehendakinya. Syekh Abu Ali Al-Jurjai berkata, seorang wali itu orang yang fana, lupa pada dirinya dan tetap baqo dalam musyahadah dan melihat Tuhan. Allah mengatur segala-galanya, maka karena itu terus-menerus datang kepadanya nur ilahi. Maka jika Allah menghendaki memperkenalkan kamu dengan walinya, itu suatu anugerah yang sangat besar yang wajib kamu syukuri. Karena dengan itu berarti Allah menghendaki kamu bisa wusul atau sampai kepada Allah. Karena wali itu kekasih Allah, Allah tidak menghendaki selain kekasihnya berkumpul dengan kekasihnya. La ya'riful wali illal wali. Dalam kitab Al-Hikam nomor 168 yang artinya, terkadang Allah memperlihatkan kepadamu sebagian dari kegaiban alam malakut atau keadaan di atas langit, tetapi Allah menutupi dari kamu mengetahui rahasia-rahasia hambanya. Ada kalanya Allah memperlihatkan kepada walinya alam malakut, sehingga ia bisa mengetahui segala sesuatu yang gaib dalam alam malakut. Tetapi karena rahmat Allah kepadanya, tidak dibukakan padanya jalan untuk mengetahui rahasia-rahasia hati sesama manusia. Itu supaya tidak ikut campur dalam urusan dan kebijaksanaan Allah yang berlaku pada hambanya. Selanjutnya mu'allif dawuh dalam kitab Al-Hikam nomor 169 yang artinya, barang siapa yang dapat melihat rahasia hati manusia, sedang ia tidak meniru sifat belas kasih atau rahmat Tuhan, maka pengetahuan itu menjadi fitnah baginya dan menjadi sebab datangnya bala, bahaya bagi dirinya sendiri. Orang yang tidak dibukakan kasyaf atau tabir rahasia untuk bisa melihat rahasia dalam hati sesama manusia itu termasuk karunia belas kasih dari Allah. Sebab apabila dia dibukakan kasyaf atau tabir rahasia sehingga bisa mengetahui rahasia hati orang lain, tapi dia tidak meniru sifat rahmat dan ampunan Allah, seperti tidak mau menutupi aib orang lain, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak kasihan pada orang yang berbuat dosa atau kesalahan, maka kasyaf atau tabir rahasia yang demikian akan menjadi fitnah bagi yang diberi dan menjadi ujian yang berat baginya, bahkan akan menjadi sebab datangnya bencana bagi dirinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan dicabut sifat rahmat belas kasih kecuali dari hati orang yang celaka. Dan sabdanya lagi yang artinya, orang yang belas kasih dikasihi oleh Allah atau Ar-Rahman. Karena itu kasihanilah orang yang di bumi, niscaya kamu dikasihi orang yang di langit. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah merasa dalam hatinya seolah-olah ia sangat belas kasih terhadap makhluk. Maka Allah membuka kasyaf atau tabir rahasia sehingga bisa melihat alam malakut dan bisa melihat perbuatan semua penduduk bumi dan segala perbuatannya. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat orang yang berbuat dosa atau durhaka, ia berdoa, "Ya Allah, binasakanlah mereka." Dan seketika orang itu mati
dan itu berulang kali dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberi wahyu pada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, engkau itu seorang yang mustajab doa, maka jangan engkau gunakan untuk membinasakan hambaku, karena hambaku itu salah satu dari 3 golongan. Yang pertama, ada kalanya dia mau bertaubat dan aku ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, ada kalanya dia akan menurunkan keturunan yang taat dan bertasbih padaku. Yang ketiga, ada kalanya ia kembali menghadap padaku. Maka terserah bagi aku untuk mengampunkan dosanya atau menyiksanya." Ada keterangan ulama-ulama lain meriwayatkan apa yang dialami Nabi Ibrahim itu yang menyebabkan Allah memerintahkan menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim memegang pisau untuk menyembelih putranya, ia berkata, "Ya Allah, ini putraku, buah hatiku, orang yang sangat aku cinta." Tiba-tiba ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ingatlah ketika engkau meminta padaku untuk membinasakan hambaku. Apakah engkau tidak tahu bahwa aku amat kasih pada hambaku, sebagaimana kasihmu terhadap anakmu? Maka jika engkau meminta padaku untuk membunuh hambaku, maka aku minta padamu untuk membunuh anak kandungmu. Jadi satu-satu ingatlah yang memulai itu yang lebih kejam." Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Hakikat yang bisa kita ambil dalam video ini adalah cintanya orang tua kepada anak jauh lebih cinta Allah kepada hambanya, sehingga meskipun Allah tahu hambanya melakukan dosa maksiat, maka dia mengkategorikannya dengan 3 golongan, yaitu ada kalanya mau bertobat dan mengampuni dosanya, ada kalanya menurunkan keturunan yang taat dan bertasbih, dan ada kalanya hamba itu kembali kepadanya. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah manfaat untuk diri saya pribadi dan penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang batu bacan dengan keindahannya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.